Ini masih dulu siapa? Nah, oke, kita mulai ya. Kayaknya sudah cukup banyak. Baik, selamat sore semuanya. Pada hari ini adalah pertemuan yang kedua. Kita akan mendiskusikan tentang pelayanan masuk rumah sakit, utamanya dari sisi pengelolaan sediaan. Oke, sudah lihat ya slide-nya. Oke, teman-teman semua, ini adalah slide. eh, ini gambaran pelayanan farmasi yang berdasarkan standar pelayanan farmasi rumah sakit plus 72 2016 itu ya. Kalau kita melihat di Permenkes kita ada PMK-nya, Permenkesnya. Kemudian di tahun 2019 keluar petunjuk teknis itu ya. Ada petunjuk teknis untuk um, masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan itu. Jadi di puskesmas ada, di klinik ada, di rumah sakit ada gitu ya, menyusul dari Permenkes sebelumnya yang juga sudah terbagi ke fasilitas-fasilitas itu. Nah, nanti kalau kalian bekerja di unit manapun, kalau misalnya yang menyusun pedoman organisasi, mau menyusun pedoman pelayanan gitu, nah, bisa mengacu ke sini gitu ya, ada Permenkesnya, kemudian ada petunjuk teknisnya gitu. Kemudian eh, ada standar akreditasi rumah sakit. Kalau sebelum tahun 2022, akreditasi rumah sakit itu didominasi oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit. Jadi ada lembaga eh, non pemerintah itu yang menaungi akreditasi seluruh rumah sakit. Seiring berjalannya waktu, Kementerian Kesehatan menyusun standar akreditasi rumah sakit eh, menurut Kementerian Kesehatan di tahun 2022. Kemudian keluar juga pedoman surveinya gitu ya. Nah, hal ini dibarengi juga dengan munculnya lembaga akreditasi yang lebih banyak, tidak hanya satu macam, tapi sekarang ada bermacam macam. Sepertinya ada sekitar 6 atau berapa gitu ya. Ada KARS tadi, terus ada LAM KPRS, ada LARS, ada LAPSI, dan seterusnya. Banyak gitu ya. Nanti dari masing-masing rumah sakit bisa milih mana yang sesuai gitu. Kemudian ini mengenai instalasi farmasi rumah sakit, eh, tugasnya adalah pengelolaan alat kesehatan, setiap farmasi, bahan medis yang dipakai di rumah sakit dilakukan oleh instalasi farmasi. Gitu ya. Jadi instalasi yang lain itu nggak boleh mengelola itu. Gitu. Bahkan ada istilahnya uh, sistem satu pintu gitu ya, bahwa semuanya melalui farmasi. Gitu. Nah, alat kesehatan di sini lebih ke bahan medis pakainya gitu ya. Jadi kayak siring gitu ya, siring atau pad gitu, kemudian mungkin plester dan lain-lain yang memang bahan medis pakai. Nah, itu jadi tanggung jawabnya farmasi. Sedangkan kalau alat-alat medis seperti misalnya alat ronsen, stetoskop, nah itu mungkin bukan tanggung jawabnya farmasi. Ya, bagian penunjang medis yang mengelola begitu. Oke, kemudian ini adalah siklus manajemen cycle ya, siklus manajemen obat gitu. Kalau kita lihat simpel sebenarnya ya, ada proses seleksinya, ada proses pengadaannya atau procurement, kemudian ada proses distribusi, kemudian ada proses penggunaan. Nah, ini kalau didetailkan jadi banyak gitu ya. Kalau kita lihat di Prometheus, seleksi itu kalau dijabarkan kan ada seleksinya, kemudian ada perencanaan, kemudian pengadaan. Nah, setelah pengadaan kan ada tahap-tahap lainnya juga gitu kan. Ada penerimaan, kemudian ada penyimpanan, kemudian ada pengendalian dan seterusnya. Kemudian ketika di tahap use, di tahap penggunaan ini juga kalau dijabarkan menjadi banyak gitu kan. Ada pelayanan tersebut. Kemudian ada namanya misalnya VIO, ada kayak konseling, kemudian ada monitoring samping obat dan seterusnya. Ada banyak gitu ya. Semuanya didukung oleh sistem manajemen yang baik.
Kalau sekarang ada sistem informasi manajemen, gitu ya. Kemudian ada budaya organisasi, ada organisasinya, gitu ya. Eh, yang lalu kita sudah belajar tentang struktur organisasi, kemudian ada dukungan finansial, dukungan keuangan juga. Kalau zaman dulu, farmasi anggarannya cukup besar, mungkin sekitar 30% aja, plus minus 30% itu. Gitu ya. Kalau misalnya nanti teman-teman ada yang melakukan penelitian mengenai policy farmasi, mencari referensi gitu, mungkin akan ketemu di referensi-referensi jurnal-jurnal yang mengangkat bahwa standar biaya atau mungkin anggaran itu ada di 30%. Tapi kalau sekarang, karena eranya adalah era efisiensi, Kementerian Kesehatan menetapkannya kurang dari 30%, gitu ya. Mungkin ada yang 20% atau bahkan mungkin kurang dari itu, gitu ya. Agar rumah sakit tetap sehat, gitu ya. Nah, kemudian ada dukungan sistem informasi manajemen, bahwa sekarang semuanya harus melalui um, apa namanya, elektronik, gitu ya. Makanya Kementerian Kesehatan kan mengeluarkan beberapa pedoman-pedoman mengenai medis elektronik, kemudian ada perlengkapan elektronik, dan seterusnya, gitu ya. Nanti kalau ada yang nggak mau memakai itu, nah nanti bakal ketinggalan, gitu ya. Karena harapannya kan semuanya terkoneksi, gitu ya. Salah satu kelemahan saat ini adalah kita tidak bisa tracing riwayat pengobatan sebelumnya, gitu ya. Misalnya ada pasien yang dirawat di puskesmas, gitu ya, riwayat rawat jalan untuk rumah sakit kan nggak bisa lihat, gitu ya. Kemudian mungkin ada juga pasien-pasien yang berasal dari daerah lain, kemudian pindah gitu. Nah, kita kan nggak bisa lihat gitu. Nah, kalau sekarang dengan adanya sistem informasi manajemen, adanya sistem elektronik itu harapannya bisa melihat riwayat sebelumnya gitu. Jadi pengobatannya bisa lebih optimal. Oke. Kemudian ini framework yang menghubungkan antara manajemen dan juga farmasi klinik, gitu ya. Nah, kalau kita melihat alur pasien masuk ke rumah sakit, itu kan ada asesmen ya, asesmen pasien, kemudian ada instruksi pengobatan, kemudian ada persiapan dan juga proses dispensing, kemudian penggunaan, kemudian ada monitoring, ada follow up, gitu ya, ada tindak lanjutnya. Nah, farmasi klinik dan juga manajemen ini saling terkait, bahwa farmasi klinik nggak bisa jalan kalau manajemennya nggak ada nggak jalan, gitu ya. Begitu juga yang manajemen, gitu ya. Manajemen nggak bisa jalan dengan baik kalau farmasi kliniknya tidak jalan, gitu ya. Saya ambil contoh, kalau misalnya pemilihan obat atau mungkin ada pembatasan obat itu tidak dilakukan, dan nanti pengelolaan obat menjadi kacau, gitu ya. Misalnya yang seharusnya ada restriksi atau pembatasan sesuai dengan formulir nasional atau sesuai dengan formulir rumah sakit, kalau itu tidak dikendalikan, nanti berpengaruh terhadap pembiayaan, gitu ya. Jadi nanti anggarannya mungkin bisa bengkak gitu. Kemudian farmasi klinik juga lagi jalan, kita tidak bisa melaksanakan konseling, kita tidak bisa melayani resep kalau penyediaan barangnya kacau. Kalau misalnya banyak kosong ya, apa yang mau dilayani, ya, apa yang mau diberikan ke pasien. Nah, ini tugas apa namanya, farmasi rumah sakit tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan farmasi, kemudian menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, kemudian melindungi pasien dan juga masyarakat dari pengobatan obat yang tidak rasional berdasarkan keselamatan pasien. Ya. Kalau berbicara mengenai mutu, ada yang tahu mutu itu apa? Kalau menurut farmasi, siapa yang Masudin mungkin ada yang tahu? Kalau farmasi biasanya kalau ngomong tentang mutu, apa hubungannya? Atau yang lain mungkin Mbak Latifa, Mbak Levia, Mbak Aulia, Mbak Lintang, kalau kita diskusi tentang mutu farmasi, biasanya apa eh, yang dikritisi gitu? Ada yang perlu ke rumah sakit atau mengantar keluarga yang mau ke rumah sakit?
Kalau misalnya ada yang pernah ke rumah sakit atau mengantar ke rumah sakit, mungkin ada beberapa tanggapan gitu ya. Biasanya salah satunya adalah tentang waktu tunggu gitu ya. Mungkin kita menyebut rumah sakit itu berkualitas kalau waktu tunggunya cepat. Gitu. Kalau waktu tunggunya lama itu berarti sakitnya nggak begitu gitu ya. Ini masih jadi tantangan di manapun dia, termasuk di tempat saya juga seperti itu ya. Waktu tunggu di waktu-waktu tertentu pasti ada saja hal, terutama pas peak hour. Kemudian kekosongan obat ini juga sama ya. Uh, Disebut berkualitas itu kalau ya obatnya lengkap gitu ya. Tapi ketika apa namanya tersedia sesuai dengan standar gitu ya. Makanya pemerintah juga menetapkan ada standar kekosongan obat gitu ya. Standar penggunaan obat formulasi kayak gitu. Oke, kemudian ini mengenai eh, standar pelayanan informasi, kita sudah sama-sama tahu lah ya pembagiannya dibagi jadi itu ya. Ada pengelolaan sekian, kemudian satu lagi pelayanan informasi. Nah, ini yang kalau di pengelolaan sekian itu ada kendali mutu, kendali biaya. Jadi kita mengutamakan mutu terlebih dahulu, baru kemudian biaya gitu ya. Jangan sampai kebalik gitu ya, kita mengutamakan biaya dulu, baru kemudian mutu gitu ya. Jangan sampai ada kejadian keselamatan pasien seperti beberapa waktu yang lalu gitu ya. Kira-kira mencari yang murah gitu mungkin banyak yang dikorbankan. Misalnya sirupnya tidak sesuai dengan standar, bahan-bahannya tidak sesuai standar, nah itu kan akan membahayakan. Gitu ya. Makanya pentingnya kendali mutu itu di situ. Gitu. Kita harus mencari produk yang memang berkualitas. Produk berkualitas dari mana? Nah, mungkin bisa kita diskusikan saat membahas tentang PFT dan juga formularium gitu ya. Kemudian pelayanan farmasi klinik ini orientasi kepada pasien. Kalau zaman mungkin orang tua kita atau mungkin kakak-kakak kita itu uh, pelayanan farmasi atau pelayanan resep mungkin orientasinya pada produk tadi. Bagaimana menjual sebanyak-banyaknya, bagaimana uh, apa namanya lebih dari sisi produknya gitu ya. Tapi kalau sekarang eranya sudah berbeda. Dimulai dari ketika saya kuliah itu mungkin dari tahun 2000-an itu sudah mulai ya orientasinya pada pasien gitu. Ini sampai sekarang gitu ya. Jadi tidak lagi ke produk tapi lebih ke pasien. Nah, berbicara mengenai pengelolaan farmasi, ini ada banyak dari A sampai I, dari pemilihan sampai di maaf ya, dari pemilihan sampai di administrasi. Ya, tadi kendali mutu dan kendali biaya sudah kita diskusikan sekilas. Kemudian mengenai sistem satu pintu. Kalau sistem satu pintu itu semua pengelolaan ada di instalasi farmasi, tidak boleh ada instalasi lain atau bagian lain yang mengurusi penyediaan obat maupun bahan medis yang dipakai, ya. Jadi misalnya ada instalasi bedah, itu nggak boleh tuh mengelola sendiri implan ortopedinya gitu ya. Jadi misalnya screw gitu ya. Kalau untuk patah tulang itu ada screw ya, screw gitu atau wire atau kawat-kawat terus. Nah itu dikelolanya di farmasi oleh farmasi. Instalasi bedah nggak boleh mengelola sendiri. Gitu ya. Kemudian reagen yang untuk laboratorium itu juga sama. Penyediaannya melalui farmasi, kemudian selanjutnya baru didiskusikan ke laboratorium. Ya. Kemudian kalau ada yang tahu hemodialisa, itu kan ada bahan-bahannya, ada bahan ini habis pakai untuk cuci darah itu juga sama. Gitu ya. Penyediaannya melalui farmasi, kemudian baru didiskusikan ke hemodialisa. Nah, ini perbedaan eh, farmasi dari sebelum JKN dengan setelah JKN. Ya, kalau zaman dulu, farmasi itu jadi revenue center, artinya semakin banyak resep, semakin banyak produk yang terjual, itu rumah sakit semakin untung, ya, farmasi semakin untung. Gitu. Kalau sekarang eranya sudah berbeda, eranya menjadi cost effectiveness, artinya ada proses efisiensi di situ. Farmasi dilihat sebagai biaya, gitu ya. Jadi harus berusaha untuk melakukan penghematan, gitu ya. Semakin ada penghematan,
dalam tanda kutip eh, rumah sakit itu bisa untung gitu ya. Meskipun mungkin ya bagus lah ya, itu sudah sangat sangat baik sekali. Gitu ya. Ya, kemudian ini pelayanan farmasi klinik ini dari kajian dasar sampai di pemantauan data-data dan daerahnya. Ini next mungkin di pertemuan berikutnya. Oke, nah berbicara mengenai sumber daya manusia, eh, masing-masing rumah sakit memiliki kebijakan sendiri gitu ya. Besar kecilnya rumah sakit, besar kecilnya instalasi farmasi itu akan berpengaruh terhadap besar kecilnya atau banyaknya sumber daya manusia yang harus ada di instalasi farmasi. Kalau dituruti mungkin apa ya, selalu saja kurang gitu ya. Nah, bagaimana perhitungannya itu tergantung pada kapasitas tempat tidur dan juga bed occupancy rate-nya gitu ya. Kemudian eh, jumlah dan jenis kegiatan ormas yang dilakukan itu, apakah ada eh, manajemen pasti ada ya, kemudian klinisnya juga ada, kemudian produksi gitu ya. Nah ini penting gitu. Kalau misalnya ada produksi, misalnya ada layanan onkologi gitu, pasti butuh sumber daya yang lebih gitu ya, butuh tambahan. Kemudian jumlah resep atau formulir permintaan obat setiap harinya itu berapa gitu ya. Rawat jalannya ada berapa, rawat inapnya ada berapa. Kemudian volume sediaan farmasi ini juga pasti akan berpengaruh gitu. Ya, ini contoh struktur organisasi. Ini bisa dilihat juga di pertemuan yang kemarin sudah dibahas ya. Kalau kita googling ini bisa dapat cukup banyak. Pakai tipe A, tipe B, tipe C, tipe D itu ada banyak contohnya. Kemudian kalau farmasi eh, kembali lagi tergantung rumah sakitnya, tergantung besar kecilnya rumah sakit. Kalau misalnya yang besar mungkin lebih perlu dibagi-bagi seperti ini. Ya, ada farmasi rawat inap, ada farmasi IGD, ada farmasi rawat jalan, ada gudang farmasinya, ada farmasi IBS gitu. Farmasi IBS itu misalnya farmasi bedah sentral gitu ya. Nah, kalau rumah sakit yang kecil mungkin cukup satu gitu ya. Jadi ya sekaligus ngurusi pergudangan, sekaligus ngurusi pelayanan. Pelayanan pun mungkin bisa dijadikan satu gitu ya. Melayani resep pasien, melayani resep rawat inap. Cuman dulu ketika saya pertama kali membuka layanan, itu jadi satu gitu ya. Jadi di satu farmasi IGD yang melayani semua gitu ya. Melayani pasien IGD, melayani pasien poli. Gitu ya. Kemudian berkembang gitu ya. Ketika rawat jalan sudah rame, oke dibuka lagi rawat jalan. Kemudian ketika rawat inap sudah jalan, oke tambah lagi layanan farmasi rawat inap. Nah, seiring berjalannya waktu, ketika semakin besar itu, nah mungkin perlu menambah gitu ya. Farmasi rawat jalannya mungkin nggak hanya satu, farmasi rawat inapnya juga nggak hanya satu. Gitu. Bahkan mungkin saya pernah melihat di Thailand itu, di sakit pemerintah Thailand itu, sakit farmasi ini banyak. Di setiap lantai itu ada, gitu ya. Ada pusatnya gitu, ada satu farmasi pusat, kemudian obatnya kalau sudah jadi itu dikirim pakai ini, ada yang namanya pneumatik tube gitu ke masing-masing lantai, kemudian masing-masing depo farmasi itu tinggal menyerahkan obat ke pasien. Gitu. Jadi pasien yang tidak datang ke farmasi, tapi obatnya yang datang ke depo farmasi yang dekat dengan poliklinik, di mana pasien itu dirawat. Gitu. Ya, ini pengolahan sediaan farmasi. Ini untuk tim farmasi dan terapi maupun formularium. Nanti kita bahas lebih lanjut, termasuk seleksi pemilihan. Yang pasti adalah kegiatan seleksi ini lebih ke itemnya gitu ya. Saya ambil contoh kalau saya cerita ke teman-teman kalian kemarin itu, bagaimana memilih pasta gigi gitu misalnya. Pasta gigi kan macam-macam ya, mungkin bahannya yang A, B, C, D gitu ya. Kemudian mungkin yang rasanya bermacam-macam gitu kan. Ada yang mungkin rasa mint, ada yang rasa apa ya macam-macam gitu lah ya. Nah ini sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Nah kemudian berbicara mengenai perencanaan, kalau perencanaan ini lebih ke jumlahnya. Jadi kalau tadi kan lebih ke itemnya apa, nah perencanaan ini jumlahnya. Eh, kalau kita mau beli tadi pasta gigi gitu, misalnya rumah kita dekat dengan minimarket atau mungkin warung Madura gitu ya. Nah, itu kan kita tinggal beli aja gitu. Ketika habis, kita bisa jalan sebentar, kemudian beli ke warung gitu ya. Nah,
Tapi mungkin ada juga keluarga yang lebih senang untuk belinya sekalian gitu untuk kebutuhan satu keluarga untuk 1 bulan begitu ya. Jadi dia mungkin langsung di supermarket atau mana kayak gitu ya. Saya eh, nggak hanya satu, nggak hanya satu item, nggak hanya satu satu apa namanya satu biji gitu ya. Tapi mungkin sekaligus gitu. Oke, yang strategi untuk dewasa dua dua biji dua apa namanya 2 kotak gitu ya. Kemudian untuk yang strategi anak gitu ya mungkin 2 juga gitu. Ini sekedar contoh saja. Apa juga seperti itu gitu ya. Nanti tergantung dari kebijakan masing-masing rumah sakit gitu ya. Apakah kita mau menggunakan just in time gitu misalnya, atau perencanaannya harus per periode tertentu gitu ya. Apakah nanti per tahun atau per 6 bulan, per 3 bulan, atau mungkin per bulan gitu ya. Atau ya itu tadi yang just in time, kalau habis beli kayak gitu ya. Sama seperti kalau di apotek. Kalau misalnya teman-teman atau kalian ada di apotek, ya tentu bisa membayangkan gitu ya. Kalau di apotek kan sistemnya menggunakan just in time gitu ya. Eh, apa namanya habis beli kayak gitu atau mungkin kalau sudah limit gitu ya, oh kira-kira ini sudah mau besok habis nih berarti besok pagi harus order agar siangnya sudah datang. Nah, contohnya seperti itu. Eh, secara prinsip rumus perhitungannya adalah seperti ini, gitu. Jadi rencana pengadaan itu dihitung dari pemakaian rata-rata, kemudian ditambah dengan stok pengaman, kemudian ditambah dengan stok pada saat menunggu, kemudian dikurangi dengan sisa stok. Gitu. Kalau misalnya perencanaannya untuk 12 bulan ya berarti apa namanya pemakaian rata-ratanya kali kan 12 bulan. Kemudian kalau misalnya eh, perencanaannya untuk 1 bulan ya sudah berarti berdasarkan penggunaan 1 bulan itu tadi gitu ya. Kemudian untuk stok pengaman apakah itu 10%, 20% atau mungkin tidak ada stok pengamannya gitu sesuai dengan kebijakan rumah sakit. Misalnya untuk obat-obat yang fast moving, yang obat kategori A gitu, yang harus selalu tersedia, ya mungkin saja stok pengamannya 20%. Kemudian obat-obat yang kategori B atau kategori C atau yang slow moving gitu, atau apa medium moving reguler gitu ya, mungkin cukup 1% gitu ya. Kemudian obat-obat slow moving atau obat-obat dead stock, ya nggak perlu pakai pengaman gitu ya, nggak pakai stok pengaman gitu ya. Cukup kalau misalnya habis baru dilakukan pembelian. Gitu. Hmm. Nah, ini rumus yang lain yang mungkin lebih advance lagi. Ada yang namanya minimum maximum stock level. Kalau misalnya kalian nanti ada yang tertarik untuk melakukan penelitian itu ya, untuk sakit, mungkin bisa mengacu ke sini gitu ya. Ada pengendalian persediaan obat dengan minimum maksimum stock level. Ada contohnya nanti bisa dijadikan tensi gitu ya, apakah sesuai atau tidak gitu ya perhitungannya dengan kenyataan di lapangan. Eh, Ya, saking pentingnya rencana kebutuhan obat, ini pemerintah itu sampai menyusun pedoman ya. Jadi ada yang namanya pedoman penyusunan rencana kebutuhan obat dan pengendalian persediaan obat di rumah sakit gitu. Nah, setiap tahunnya rumah sakit itu harus menyusun rencana kebutuhan obat untuk disampaikan ke Kementerian Kesehatan. Biasanya di bulan-bulan Mei, gitu ya, Mei, Juni itu sudah menyusun seperti ini. Rencana kebutuhan obat, kemudian nanti dikompilasi di Dinas Kesehatan setempat gitu ya. Dinas Kesehatan Kabupaten, Dinas Kesehatan Provinsi, kemudian dikirim ke kementerian. Nah, nanti di pusat akan diolah, kemudian dilakukan lelang oleh LKPP, gitu ya, di lembaga pemerintah ya. Nah, kemudian nanti setelah dilelang oleh pemerintah pusat, baru keluar di e-katalog. Jadi contohnya misalnya kebutuhan paracetamol di Jogja itu berapa, gitu ya. Misalnya di rumah sakit A itu berapa, B berapa, C berapa, kayak gitu. Nanti dijadikan satu. Kemudian nanti di pusat nanti juga dikompilasi itu seluruh Indonesia gitu. Nah, kebutuhannya segini gitu ya. Nah, kemudian itu yang akan dilempar ke industri farmasi, ke distributor itu untuk dilelang. Mereka berani berapa, harganya berapa, itu. Nah, itulah nanti akan dibeli oleh masing-masing rumah sakit sebagai acuan. Nah, ini penelitian lainnya mengenai perencanaan atau forecasting gitu ya. Ini bisa jadi referensi juga.
eh, ada yang namanya metode peramalan single moving average, single exponential smoothing, kemudian autoregressive kayak gitu. Kalau ada yang tertarik nanti bisa ini ya jadi referensi gitu. Misalnya kalian mau menghitung kalau di puskesmas itu berapa sih puskesmas A gitu ya, kemudian puskesmas B, puskesmas C dan seterusnya. Nah itu bisa pakai seperti ini. Kemudian berbicara mengenai pengadaan, ini tergantung tadi tipe rumah sakitnya gitu ya. Kalau di apotek kan mungkin pengadaan langsung atau just in time gitu ya. Kalau rumah sakit itu nanti juga tergantung tipe rumah sakit ya. Jadi apakah rumah sakit swasta atau rumah sakit pemerintah. Nah, kalau pengadaan langsung itu ya kayak beli biasa gitu ya. Habis beli, habis beli, habis beli. Gitu ya. Kemudian kalau lelang, lelang itu ya kayak tender gitu ya. Biasanya yang nilainya ini ada ketentuannya ini ya. Yang di atas 200 juta itu total kebutuhannya. Kalau di atas 200 juta itu harus lelang. Kemudian kalau misalnya di bawah 10 juta nanti pengadaan langsung menggunakan bukti pembelian. Kemudian kalau di bawah 50 juta ada pengadaan langsung menggunakan kwitansi. Kemudian kalau di atas di bawah 200 juta pengadaan langsung menggunakan surat perintah kerja gitu ya. Ini untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kemudian penyediaan barang ada juga yang melalui produksi, contohnya hand wrap gitu ya. Kalau hand wrap kan komposisinya ada beberapa macam gitu ya. Misalnya komponennya ada alkohol, gliserin gitu ya. Nah, mungkin nanti menggunakan formula tertentu kita bisa produksi sendiri. Dulu pas awal-awal COVID itu kan ada ini ya, ada kekosongan hand wrap gitu. Di tempat saya nggak ada kekosongan karena kami punya ini, kami produksi sendiri, kami ada bahannya sehingga bisa memproduksi hand wrap gitu ya. Pada waktu itu cukup lah ya, cukup untuk penyediaan di rumah sakit. Kemudian hibah, hibah ini atau mungkin apa ya, obat program gitu ya, dropping obat program, misalnya obat TV, obat HIV, nah itu kan dari pemerintah pusat gitu ya. Jadi pengadaannya di pusat, kemudian nanti didistribusikan ke dinas kesehatan provinsi, kemudian nanti ke dinas kabupaten kota, baru ke fasilitas, misalnya ke puskesmas atau ke rumah sakit gitu. Ya, e-katalog seperti ini ya. Kalau pengadaan melalui e-katalog, ya kalau beli ke e-commerce gitu ya, ke beli online gitu. Nah, ada websitenya terbuka gitu ya. Kita bisa melihat harga gitu ya. Kalau misalnya mau menjadi referensi gitu ya. Misalnya ada yang mau skripsi tentang ini bagus juga ya sebenarnya. Kita mencari apa namanya perbandingan harga antar wilayah itu bagaimana. Kemudian nanti dibandingkan dengan apa namanya Permenkesnya kayak gitu. Nah, mungkin itu bagus juga gitu ya. Eh, oh, ya, kalau sekedar melihat seperti ini bisa gitu ya. Tapi kalau misalnya mau melakukan proses pembelian, nanti harus daftar gitu ya, dan, menggunakan akun institusi gitu ya, misalnya rumah sakit atau mungkin ada institusi apa namanya puskesmas kayak gitu. Oke, kemudian ini lelang. Kalau lelang sekarang melalui APSC gitu ya, biasanya secara elektronik gitu ya, jadi terbuka. Dari manapun bisa melihat gitu ya. Nah, kemudian untuk penerimaan barang ini prosesnya seperti ini sama ya dengan proses di mana di apotek. Kalau kalian sudah bekerja di apotek pasti tahu lah ya ini ya apa yang penting, apa yang harus dilakukan. Paling nggak nomor TET gitu ya, tanggal kadaluarsa itu sangat penting harus dicek. Selain item dan juga jumlahnya. Kemudian penyimpanan ini bisa berdasarkan suhu penyimpanan, kemudian ketersediaan, kemudian apakah obatnya itu termasuk narkotik, psikotropik, obat lainnya, kemudian kita harus menerapkan sistem FIFO atau FIFO ya, first in, first out, first export, first out gitu. Yang penting lagi adalah kita harus menggunakan lemari, kemudian rak dan juga palet di obat-obat dan AMKP itu tidak boleh eh, langsung di atas lantai gitu ya. Jadi harus ada paletnya ya. Misalnya ada pemeriksaan, ada survei perizinan atau mungkin ada survei akreditasi itu pasti jadi temuan itu ya. Kalau ada obat yang disimpan langsung di atas lantai harus ada minimal harus ada paletnya.
Kemudian Pak juga ada ketentuan, jadi nggak boleh nempel di dinding gitu ya, harus ada jaraknya. Saya lupa berapa, mungkin 10 cm atau berapa gitu ya. Di tadi kayak di juknisnya ada gitu ya, juknis apa standar pelayanan kewarganegaraan tadi. Kemudian dari plafon juga sama, dari plafon atas itu juga sama gitu ya. Harus ada jaraknya, jadi nggak boleh mepet ke atas juga gitu ya. Kemudian semuanya harus dilengkapi dengan kartu stok, jadi nggak boleh kartu stoknya itu kosong gitu ya. eh, Kalau sekarang eranya sudah era sistem informasi gitu ya atau elektronik, nah, kita bisa mengandalkan itu sih. Jadi sebenarnya nggak harus kartu stok yang manual gitu ya. Kita bisa menggunakan kartu stok yang elektronik. Yang penting adalah stoknya update gitu ya. Jadi kita bisa menelusur kalau ada kegunaan gitu ya. Kalau misalnya sudah secara elektronik tapi tidak pernah update ya sama aja gitu ya. Kemudian ini high alert medication, obat-obat yang perlu diwaspadai. Eh, Kalau di kementerian sebenarnya belum ada, atau kalaupun ada, kita akan mengacu ke ISMP. ISMP itu international standard itu ya di medication safety gitu ya, safety medication ini. Jadi kita bisa mengacu ke sana gitu ya. Kemudian apa namanya disesuaikan dengan kondisi masing-masing rumah sakit. Gitu. Misalnya anti aritmia itu punyanya apa saja, antikoagulan itu punyanya apa saja. Nah, itu yang dimasukkan. Kita jangan memasukkan semua yang ada di standar ISMP gitu ya. Masukkan yang memang benar-benar tersedia di rumah sakit itu. Kemudian obat-obat lasa, kalian sudah hafal umumnya ya, sudah banyak dosen yang menyampaikan gitu ya. Like sound alike atau mungkin obat yang mirip gitu ya. Ya pengucapannya mirip, bentuknya mirip gitu. Nah, kalau di foto ini kan kelihatan ya, yang dari satu produsen, nih, misalnya Ceftriaxone sodium, Sulfazolim sodium, dari Oxybidexa itu contohnya, ini kan mirip sekali gitu ya. Nah, sedangkan untuk yang Cefotaxime yang sebelahnya, yang dari itu, apa itu, Mevro ya, Meprofarm itu ya kalau dari tampilannya berbeda gitu ya. Ini ada biru-birunya, kemudian mungkin besar vialnya juga berbeda gitu ya. Nah ini ada risiko sama tadi ya, mirip-mirip kalau misalnya memang dari satu produk. Kemudian yang tablet kan juga sama gitu ya. Kalau misalnya dari satu satu pabrik itu biasanya juga sangat mirip. Misalnya dari Hexprom itu eh, sebagian besar warnanya adalah biru. Kemudian kalau di Dexa itu contohnya sebagian besar warnanya adalah warna merah gitu ya. Nah ini ada risiko sama gitu ya atau mirip gitu. Oke, sebentar ya. Oke, saya lanjutkan. Ini kemudian mengenai distribusi. Kalau distribusi ini sesuai dengan kebutuhan ya. Kalau distribusinya berupa memang pengantaran dari gudang ke unit-unit terkait gitu ya. Kalau misalnya rumah sakit kecil atau instalasi farmasi kecil ya nggak perlu distribusi gitu ya. Tapi kalau misalnya rumah sakitnya besar itu yang harus distribusi dari gudang ke unit. Nah ini butuh ada apa ya kerjasama dari semua pihak gitu ya. Bagaimana agar sediaannya bisa efisien gitu ya. Terbagi antara gudang kemudian satelit farmasi. Nah, kemudian diskusi mengenai sistem distribusi dalam bentuk lainnya, ini lebih ke sistem peresepannya gitu ya. Kalau sistem peresepan ada yang namanya individual prescribing, ini untuk pasien-pasien merawat jalan gitu ya. Atau pasien IGD yang pulang itu biasanya resepnya resep individu yang liburan gitu ya, yang langsung untuk periode tertentu, misalnya untuk 3 hari, untuk 7 hari, atau untuk 1 bulan kayak gitu. Kemudian untuk yang word clock stock,
saat ini sebenarnya tidak boleh ini, ya, menyimpan sediaan di unit. Yang diperbolehkan adalah emergency trolley, ya, atau ya trolley emergency gitu ya, trolley untuk kebutuhan emergency yang isinya adalah obat dan juga MAB yang untuk kepentingan emergency gitu ya, itu yang tertentu, jumlahnya juga tertentu gitu ya. Di luar itu nggak boleh. Kemudian unit dose dispensing ini untuk pasien rawat inap yang mungkin ada yang memang menggunakan unit per kali minum, ada yang mungkin dimodifikasi menjadi one daily dose dispensing gitu ya. Jadi untuk uh, kebutuhan atau untuk pelayanan satu hari gitu. Kegiatan berikutnya adalah pemusnahan dan penarikan. Ini contohnya beberapa waktu yang lalu gitu ya. Kalau yang namanya penarikan itu misalnya yang kejadian sirup ya tahun berapa ya, tahun kemarin atau tahun kemarinnya ya saya lupa gitu ya. Nah, kalau kalau ada produk-produk yang dicabut izinnya begitu misalnya atau di hold kemudian ditarik oleh distributor, nah itu namanya penarikan. Kemudian kalau pemusnahan, nah ini pemusnahan biasanya untuk obat-obat yang sudah keluarsa, sudah rusak, ya mau nggak mau harus dimusnahkan gitu ya. Ini kalian memegang tugas yang sangat penting gitu ya, karena biasanya kan eh, ada penanggung jawab gitu ya dari masing-masing unit, biasanya dilimpahkan ke tenaga vokasi farmasi atau tenaga teknis kefarmasian untuk pemantauan stoknya gitu ya. Kalau misalnya sampai kejadian kadaluarsa, ya mau nggak mau harus dimusnahkan gitu ya. Kalau sudah dimusnahkan, tentu itu menjadi apa namanya, menjadi kerugian ya, kerugian dari pasien-pasien bersangkutan atau rumah sakit atau mungkin institusi tersebut. Kemudian pengendalian, ini ada pengendalian berdasarkan atau oleh rumah sakit. Kemudian melakukan pedoman diagnosis terapi, eh, dan juga ada inventory kontrol di situ gitu ya, di mana kita menjamin SDA-nya bisa efektif dan juga efisien. Oke, kemudian untuk pengendalian, farmasi juga punya tugas untuk melakukan pengendalian persediaan farmasi agar efektif dan efisien tadi, gitu ya. Jadi tidak berlebih, tapi juga tidak kurang, gitu ya. Nah, maka kita bisa melakukan evaluasi persediaan, mana yang jarang digunakan, mana yang fast moving atau sering digunakan, gitu ya. Kemudian bisa dilakukan juga stop penam tiap periode tertentu gitu ya, misalnya 6 bulan, atau 3 bulan, atau berapa. Kalau di tempat kami stop penamnya 1 bulan gitu ya. Agar lebih lebih apa ya, lebih cepat untuk melakukan telusur itu ya. Oke, nah ini contoh penilaiannya. Jadi setelah kita melakukan analisis tadi yang Pareto ABC, kemudian nanti ada analisis movingnya gitu ya, misalnya obat moving, obat yang regular move, obat yang slow moving, obat yang quick stop, nah nanti bisa dikategorikan seperti ini. Kemudian setelahnya ada perlakuan atau rekomendasi gitu ya, misalnya yang eh, obat kategori A, obat yang D fast moving, obat C fast moving itu yang pengolahan ketat. Artinya harus selalu tersedia, nggak boleh kosong, kemudian nggak boleh kadaluarsa, nggak boleh ada yang rusak kayak gitu. Nah, kemudian untuk yang padded stock, seasonal moving, jaded stock kayak gitu, nah mungkin ada evaluasi gitu ya. Nanti bisa dibicarakan di tim farmasi dan terapi, kemudian mungkin ada rekomendasi untuk pengurangan item atau mungkin apa namanya dikeluarkan dari formulario. Ya, kemudian ada kegiatan yang tidak kalah penting adalah administrasi. Dimanapun pasti ada kegiatan administrasi. Kalau sekarang terbantu dengan uh, elektronik ya atau komputerisasi. Oke, untuk pelayanan farmasi mungkin nanti next ya di pertemuan berikutnya. Nah, ini sekedar contoh saja. Ini yang unit dispensing itu seperti ini ya. Jadi obat-obat yang penyiapannya per kali minum. Ya, misalnya ini ada ondansetron, kemudian ranitidin yang diberikan pada pukul 6 itu jadikan satu. Kemudian yang obat yang diberikan jam 10 atau jam 12 itu jadikan satu. Yang diberikan sore juga satu. Dan seterusnya. Nah, kalau ini yang paket-paket operasi gitu ya, misalnya obat operasi sesar itu yang HP-nya apa saja.
Kemudian untuk yang paket-paket di ICU, NICU, PICU itu pasien dapat apa saja kayak gitu. Oke, lagi ya. Oke, mungkin itu saja pada sore hari ini. Eh, nah, ini. Kalian cuma ini ya, ada lima mahasiswa ya. Ada 6, Pak. Berapa? Ada 6 ya. Oh iya, oke. Berarti nanti dibagi dua saja ya untuk kalian ya nanti ya. Jadi nanti dibagi jadi dua kelompok, berarti masing-masing ada tiga gitu. Kemudian presentasi mengenai keselamatan pasien dan juga peran tenaga vokasi farmasi dalam keselamatan pasien. Nanti untuk ini aja berarti untuk yang uh, farmasi rawat jalan ini ya berarti ya dan juga farmasi rawat inap. Nah, itu kan di dua itu gitu ya. Jadi kalau yang rawat jalan itu bagaimana, yang rawat inap itu bagaimana gitu. Kemudian nanti bisa dipresentasikan eh, ya 5 sampai 7 menit gitu ya. Nanti pada kuliah terakhir gitu ya. Nanti bisa kita diskusikan. Oke, ada pertanyaan? Ya, oke silakan. Ya, itu tergantung kebijakan dari eh, institusi gitu ya. Suara saya masuk nggak? Ya, kebijakan dari masing-masing institusi gitu ya. Yang penting adalah kita sesuai dengan peraturan yang terkait gitu. Misalnya pengadaan obat harus melalui jalur yang resmi. Nah, kalau jalur yang resmi itu kan berarti pedagang besar farmasi kan begitu ya. Nah, eh, untuk teknisnya nanti bisa saja dibuat ketentuan itunya ketika lelang gitu ya. Jadi dari institusinya itu menyebutkan bahwa misalnya persyaratan yang bisa ikut itu siapa gitu ya. Apakah distributor, kemudian PPF mungkin juga bisa beberapa macam gitu ya. Yang memang distributor utama dengan subdistributor kayak gitu misalnya. Nah, bisa seperti itu. Karena kalau melalui distributor atau PPF kan sebenarnya kita bisa dapat yang murah gitu ya. Nah, kemudian, nah gimana? Eh, kalau untuk apotek
Kalau untuk apotek nanti harus belajar lagi ya, harus cari referensi lagi gitu. Sebenarnya kan ada jalurnya gitu ya, misalnya dari apotek beli ke apotek lain kan boleh sebenarnya. Yang penting adalah jalurnya itu resmi. Nah, kalaupun misalnya mau melalui online, online itu juga harus terbukti bahwa itu adalah apa yang resmi, yang terdaftar, yang memang dia dia resmi gitu. Kalau misalnya tadi disebutkan apotek Kimia Farma gitu ya, atau mungkin apotek lain yang terdaftar gitu, ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi itu memang harus dicek lagi ya di apa namanya peraturannya apakah memang bunyi seperti itu atau tidak gitu ya. Tapi kalau untuk rumah sakit, setahu saya tadi harus melalui distributor yang resmi gitu ya. Kalau misalnya mau melalui apotek itu hanya kalau nggak salah hanya boleh untuk ini, yang namanya untuk pelayanan resep gitu. Jadi tidak boleh untuk stok gitu ya. Jadi misalnya ada pasien yang butuh, nah kita baru kita carikan gitu ya. Tapi kalau untuk stok harus melalui distributor atau PPE. Oke, oke gimana? Ya baiknya terjadwal sih ya. Jadi semuanya ini kasus di tempat saya ya, kondisi di tempat saya gitu. Jadi kalau di tempat saya itu sudah ada pembagian harinya gitu ya. Jadi misalnya hari eh, apa misalnya Senin memang terjadwal gitu. Terjadwal. Baiknya kan memang seperti itu gitu ya. Kemudian di masing-masing unit tadi dia bisa memprediksi gitu ya. Dia harus memprediksi obatnya sekian, stoknya sekian, sudah apa cukup atau tidak gitu. Kalau misalnya tidak cukup, berarti kan harus minta ke farmasi. Nah, mintanya besok gitu. Kalau misalnya tidak, nah mintanya kan harus nunggu beberapa hari lagi gitu kan, lusa kayak gitu. Nah ini kan eh, apa namanya? Kalau misalnya tiba-tiba minta itu, kita akan merepotkan pihak lain gitu. Karena pihak lain kan mungkin ada tugas-tugas yang lain juga gitu. Karena nggak misalnya eh, di satu rumah sakit itu kan juga permintaannya banyak ya, nggak hanya farmasi, tapi juga dengan unit-unit lain gitu kan. Ada permintaan dari ada permintaan dari poliklinik, ada permintaan dari eh, apa laboratorium dan seterusnya. Gitu. Nggak bisa, harus tanggung jawab dari farmasi. Idealnya seperti itu. Jadi apa yang pegang, hmm, 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 hmm. Nah itu bahayanya kalau misalnya yang pegang tidak farmasinya langsung gitu ya. Kalau misalnya ada kejadian seperti itu, farmasi bisa kena itu. Pastinya, saya belum tahu sih update-nya seperti apa gitu. Tapi setahu saya ya pemeriksaan pasti akan sampai ke sana. Hmm. Bukan yang itu, lebih ke obat program, Mas. Vaksin memang ada yang seperti itu, gitu ya. Kalau vaksin yang ada sekarang itu kan
apa contohnya ya? Mungkin vaksin polio itu kan program pemerintah gitu ya. Kemudian obat-obat TB, obat-obat HIV, nah kayak gitu contohnya. Bukan vaksin yang sedang ramai sekarang. Kalau yang vaksin yang sedang ramai sekarang kan belum ada itu barangnya. Ya, mungkin kalau misalnya memang sudah ada, eh, bisa dijadikan program gitu. Hibah ini lebih ke apa sih namanya obat program sih sebenarnya. Bukan hibah. Kalau hibah kan mungkin lebih ke pemberian gitu ya. Tadi mungkin istilah saya saja yang nulisnya di situ. Tapi eh, lebih tepatnya, hmm, hmm, hmm. Ya obat program itu tadi. Oke, oke, mungkin itu saja ya. Eh, oke, mungkin itu pertemuan pada sore hari ini. Eh, Sampai ketemu lagi di minggu depan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Oke. Pak. Terima kasih, Pak.